Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wigita Eka Fitria dari kelas PJJ Manajemen, mata kuliah Manajemen Risiko MJ507. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai 5 artikel yang berhubungan dengan manajemen risiko. Artikel yang pertama dengan judul Risiko Konsumen Vintage dan Urgensi Literasi Keuangan. Yang melatar belakangi adalah adanya risiko konsumen vintage dan urgensi literasi keuangan. Lalu untuk tujuan penelitiannya sendiri, untuk menganalisis resiko konsumen dalam ekosistem layanan vintage di Indonesia, serta urgensi penguatan literasi keuangan digital sebagai mekanisme perlindungan. Kemudian untuk metode penelitiannya adalah pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur dan analisis dokumen. Hasilnya, rendahnya literasi keuangan digital memperparah dampak bias kognitif manipulasi algoritma serta ketimpangan perlindungan hukum bagi konsumen. Dan untuk implikasinya sendiri, direkomendasikan kebijakan literasi adaptif dan regulasi responsif untuk memperkuat posisi konsumen di era keuangan digital. Selanjutnya artikel yang kedua dengan judul Pengaruh Kualitas Pencatatan Akuntansi, Resiko Kredit, Inovasi, Daya Saing, dan Suku Bunga terhadap Kinerja Keuangan Bank Konvensional di Bursa Efek Indonesia. Latar belakangnya adalah kondisi empiris di industri perbankan terkait beban implementasi pencatatan, investasi inovasi, serta tekanan kompetitif. Nah, tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas pencatatan akuntansi, resiko kredit, inovasi, daya saing, dan tingkat suku bunga terhadap kinerja keuangan bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk metode penelitiannya adalah mengolah data dari laporan keuangan tahunan periode 2020 sampai dengan 2024 menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil yang didapatkan, kualitas pencatatan akuntansi, inovasi, dan daya saing berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan resiko kredit dan tingkat suku bunga itu berpengaruh positif. Untuk implikasinya sendiri adalah pentingnya penguatan manajemen risiko, efisiensi inovasi, dan juga strategi daya saing agar bank mampu mempertahankan profitabilitasnya di tengah dinamika ekonomi. Lalu untuk artikel ketiga dengan judul Resiko Operasional Bank dalam Pertumbuhan Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia di Era Pandemi COVID-19. Nah, ini latar belakangnya sendiri, optimalisasi kinerja bank yang baik dan sehat dapat meningkatkan pangsa pasar bank secara positif. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui resiko yang timbul akibat pandemi pada operasional Bank Syariah Indonesia yang dapat menyebabkan aktivitas kerja bank menjadi tidak optimal dan berdampak pada pangsa pasarnya. Dan untuk metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif dan komparatif yang mendeskripsikan serta membandingkan data laporan keuangan di era pandemi COVID di Indonesia. Hasil yang didapatkan, Bank Syariah Indonesia telah melakukan mitigasi resiko dengan cara memperkuat layanan kanal digital BSI. Lalu untuk implikasinya, pertumbuhan laba BSI pada semester 1, pada semester pertama di 2021 itu sebesar 1,48 triliun ya, naiknya sekitar 15,16%. Lalu artikel keempat dengan judul mengkaji pengaruh manajemen risiko keuangan terhadap kinerja organisasi, yang mana ini studi kualitatif pada lembaga keuangan di Indonesia. Latar belakangnya, pentingnya meminimalisir risiko keuangan terhadap kinerja organisasi, terutama pada lembaga keuangan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi pengaruh praktik manajemen risiko keuangan terhadap kinerja keorganisasi pada lembaga keuangan Indonesia dengan metode penelitian menggunakan kualitatif eksploratif. Hasil yang didapatkan adalah organisasi yang menerapkan sistem resiko secara proaktif
dan matang ini menunjukkan ketahanan kinerja yang lebih baik dan juga reputasi yang lebih kuat. Untuk implikasinya, dapat memberikan kontribusi terhadap literatur dengan menawarkan wawasan praktis tentang tentang bagaimana manajemen resiko yang terintegrasi mendukung mendukung kinerja organisasi yang berkelanjutan. Lalu untuk artikel kelima atau artikel yang terakhir dengan judul Strategi Manajemen Resiko Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. Latar belakangnya mengoptimalisasi atau meningkatkan kinerja organisasi dengan cara meminimalisir resiko sumber daya manusianya. Untuk tujuan penelitiannya adalah menganalisis strategi manajemen resiko sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja organisasi, dan untuk metode penelitiannya menggunakan studi literatur dengan metode kualitatif deskriptif. Lalu, hasil yang didapatkan, manajemen resiko sumber daya manusia ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas organisasi dan meningkatkan efektivitas kerja. Lalu implikasinya apa? Implikasinya adalah manajemen resiko (SDM) ini berperan tidak hanya sebagai alat pengendalian, tetapi juga strategi pengembangan SDM, yang mana ini untuk mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan organisasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga telah bermanfaat ke depannya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.